Oke, di sini gue akan bahas gimana caranya kalian bisa jadi miliarder muda. Dengarkan apa yang gue omongin di sini. Kalian bisa cerna baik-baik videonya dan gue yakin kalian akan mencapai ya status miliarder di usia yang relatif lebih muda dibanding orang-orang lain. Namun gue ngomong di sini jalannya nggak gampang, tapi gue akan coba outline 5 prinsip yang gue udah pelajari selama proses gue 10 tahun kurang lebih berjualan, berbisnis dan mencari duit. Gue itu mulai dari keluarga yang relatif biasa-biasa saja ya. Jadi gue sama seperti kalian mulai dari nol juga. Gue mulai di market saja modal dari 2 juta rupiah. Gue dari SD udah mulai jualan. SMP itu gue udah mulai jualan pomade ya. Gue dagang impor barang dari Cina ya. Ada yang bilang, oh impor berarti modalnya besar. Enggak ya. Zaman dulu kalau kalian tahu website seperti DHgate atau Global Source itu, kalian bisa order dari 10 kuantitinya 12 ya. Jadi mereka bisa shipping dengan barang yang kuantitas rendah. Nah itu gue mulai jualan di marketplace seperti Kaskus dulu ya. Dulu belum ada Tokopedia. Orang masih jualan di Kaskus sampai transisi ke Tokopedia. Di weekdays gue jadi agen properti, cari listing ya. Setelah gue udah nganter barang-barang gue ke JNE Naik Sepeda, gue mulai listing di sana. Dan untuk di weekend, Sabtu Minggu gue jadi wedding organizer. Jadi banyak yang udah gue lakukan ya. Ini prosesnya nggak instan dan nggak cepat. Setelah gue naik ke bangku SMA pun, yang gue lakukan adalah gue bikin agency ya. Gue jadi bikin perusahaan agency untuk bantu beberapa UMKM untuk meningkatkan omset mereka melalui advertising. Nah itu gue lakukan kurang lebih 2,5 tahun sampai 3 tahun. Nah sebenarnya gabungan dari semua skill set ini itu yang bisa bikin gue itu seperti sekarang ya. Jadi ini nggak tiba-tiba langsung jadi seperti ini ya. Nanti gue akan jelasin gimana cara skill setnya itu saling nyambung dari pekerjaan-pekerjaan yang gue pernah lakukan sebelumnya. Mungkin yang baru kenal gue itu lihat judul seperti ini langsung ngerasa aduh ini berisik banget orangnya. Kenapa dia nggak ngajarin jadi miliarder? Apakah dia udah jadi miliarder? Mungkin banyak yang berspekulasi juga ya, sampai berita-berita di luaran sana berspekulasi net worth gue itu berapa sih sebenarnya? Gue punya uang berapa? Jawaban jujurnya adalah gue nggak tahu ya. Jadi ini kata-kata gue ambil dari John Paul Getty. Kalau lu tahu exactly uang lu berapa, berarti uang lu belum banyak. Jadi ini makanya gue sangat ragu pada artikel-artikel di Forbes yang bilang oh ini terkaya. Jawabannya enggak ya. Karena orang yang benar-benar kaya ya, yang ada di Forbes itu, bahkan mereka nggak tahu sebenarnya harta asli mereka itu seperti apa. Tim puluhan akuntan mereka itu nggak tahu harta mereka itu sebenarnya berapa. Gimana caranya jurnalis bisa tahu cuma dari cari-cari saham-saham yang TBK? Ya, jawabannya tidak bisa. Di sini gue pengen share ilmu lapangan gue selama 10 tahun terakhir ya. Dan ini gue yakin bisa diaplikasikan di kehidupan kalian. Gue nggak bilang lu bisa langsung jadi kaya ya seperti gue. Gue juga nggak bilang kalian bisa capai ini dalam usia yang relatif muda. Cuman ini yang gue janjiin ke kalian. Kalian aplikasiin ini, gue yakin hidup kalian at least level up dibanding diri kalian sebelumnya. Di sini gue pengen samain persepsi dulu. Gue yakin orang itu nggak semuanya ngincer kekayaan sampai gimana-gimana. Tapi gue yakin uang itu bisa membantu hidup semua orang. Gue percaya nggak ada orang di dunia ini yang ditransfer 10M ke rekeningnya sekarang dan itu nggak tersenyum ya. Kalau misal kalian mau belajar gimana cara cari jadi sehat, ya gue mungkin nggak bisa bantu kalian. Kalian mau cari misal gimana cara keluarga bahagia atau kalian bisa happy, itu jangan cari gue. Gue nggak punya expertise di sana. Tapi kalau untuk belajar jadi kaya, gue yakin gue ada beberapa tips yang gue bisa share ke kalian.